Ingat saudara, Islam itu agama politik. Kalau agama politik, makanya bermain politik, mencari makan dari politik itu. Makanya dipertahankan banget panggungnya. Walaupun salah, dipertahankan. Islam itu agama politik. Politik Arab. Izinkan hambamu berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia khususnya. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece, dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di seluruh dunia. Juga tidak lupa kepada para pendukung yang sudah mengulurkan tangannya untuk pelayanan, memperluas kerajaan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih atas uluran tangannya, atas berkat-berkatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan balasan yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa agar negara Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, gemah ripah loh jinawi dari Sabang sampai Merauke. Saya akan bawakan doa Bapa kami yang di surga. Ya Abana alladzi fis samai, liyataqaddasismuka litati mamlakatuka, litakun masyiatuka alal ardi kama hiya fis samai, arjukna al yauma ma yakfina min hubri waghfir lana dunubana kama nusamihun ahnu al mudnibina ilaina wala tadhilna fi mihnati bal angqidna minas sarairi la'ana lakal mulka wal quwata wal jalala alal abada. Amin. Apa artinya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami sangat jelas dan terarah tujuannya, yaitu kepada Bapa kami yang di sorga. Jadi para pengikut Yesus itu berdoanya jelas, arah tujuannya jelas, posisinya juga jelas yang ada di sorga. Jadi tidak wallahu alam, tidak mudah-mudahan. Karena doa Bapa kami memberikan kepastian. Namun syaratnya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar Bapa kami yang di surga dapat mengampuni dosa-dosa kami. Inilah doa teladan bagi kita dalam kehidupan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada pemaaf kepada saudara-saudara kita, bagaimana mungkin doa itu didengar Tuhan? Itulah sebabnya salah satu contoh doa Rizik Syihab dan doa Yahya Waloni tidak didengar Tuhan. Karena bahaya kalau doa itu didengar Tuhan. Sebab Yahya Waloni pernah mendoakan Megawati dan Bapak Presiden Joko Widodo segera mati. Itu bahaya doa itu kalau didengar Tuhan. Untung saja doanya itu doa jin yang tidak dengar Tuhan. Jadi tetap aja Megawati umurnya panjang, Bapak Jokowi umurnya panjang. Karena didoakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan.
Jangan doa sembarangan ya. Rizik Syihab juga mendoakan agar presiden keluar dari istana, mengerahkan masanya, mengorbankan anak buahnya. Tetap aja nggak didengar Tuhan, karena Tuhan tidak berpihak kepadanya. Kalau saudara ingin didengar Tuhan doanya, ampunilah kesalahan orang lain. Kalau para ulama mengampuni kesalahan orang lain, merdeka Indonesia, diberkati Tuhan. Tidak ada demo-demo, tidak ada berjilid-jilid, ya. Itulah sebabnya saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara berdasarkan atas hukum, berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat. Bebas menyampaikan pendapat, asalkan pendapat kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pendapat asal nyeplos memprovokasi orang. Ya. Asal nyeplos, asal bicara, asal teriak. Itu namanya pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan seperti contoh Muhammad KC menyampaikan pendapat ini selalu disertai dengan data-data otentik. Kenapa hal ini selalu diulang-ulang? Agar bangsa Indonesia khususnya sadar bahwa negara kita ini negara Pancasila, bukan negara agama. Di dalam Pancasila ada beberapa unsur. Ada 5 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa harus bertuhan. Beragama boleh. Yang kedua, berperi kemanusiaan, saling menghormati, saling dukung, saling bantu, tolong menolong dalam kesusahan. Bukan malah musimnya COVID begini demo berjilid-jilid yang mengakibatkan penyakit COVID menyebar kemana-mana. Pemerintah dihujat-hujat. Pemerintah gagal mengurus negara, mengurus rakyat. Itu alasan dari perkataan jin. Perkataan setan. Walaupun keluarnya dari mulut manusia wujudnya. Tapi manusia itu yang kerasukan setan. Kerasukan jin Arab. Yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Itu politik pemerintah yang tidak becus ngurus negara. Itu memang melampiaskan kekesalan karena junjungannya di penjara. Harusnya mikir, kenapa si Rizik Syihab di penjara? Karena mengaku cucu Nabi, tidak jelas silsilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, si Rizik Syihab ini ingin menggantikan Pancasila dengan hukum khilafah. Dengan hukum syariat Islam. Ini yang paling penting. Orang yang pro Rizik Syihab itu orang, sekolahnya didengkul. Nyadar bangsa Indonesia. Si Rizik Syihab itu teriak-teriak hanya mementingkan perutnya sendiri. Politik. Makanya jangan main politik. Kalau ulama saja yang membuat rakyat adem, tenang, damai. Kalau ulama sudah bermain politik, rusak negara. Siapapun yang akan jadi pemimpin nanti akan digoyang-goyang terus. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Itulah politik. Islam itu kan agama politik dari Arab. Bagaimana mungkin Islam akan menyelamatkan? Bagaimana mungkin Islam akan menyelamatkan saudara? Karena agama politik. Politik itu hanya sebatas ramai di dunia. Di akhirat nol. Tidak ada apa-apanya di akhirat. Karena agama politik. Islam ini adalah politik Arab. Politik mencari makan. Politik mencari devisa. Agar banyak devisa masuk ke Arab. Maka dijadikanlah
wisata religi yang namanya hajian. Nyadar bangsa Indonesia, jangan dikorbankan terus, dijadikan objekan oleh negara Arab. Ya, kalau nggak diomongin begini pada bandel, merasa paling benar. Itulah sebabnya hemat saya pada pagi hari ini, yaitu menurut kitab suci, orang yang akan rugi di akhirat, saya evangelis Muhammad Kece membawakan tema menurut kitab suci, orang yang akan rugi di akhirat. Siapa dia? Mari saya baca surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat. Ini dia ayatnya. Saya share screen ya, biar orang tahu semuanya, biar Muhammad Kece tidak dibilang asal ngomong. Nah, ini dia. Nah, itu ayatnya. Yang akan rugi di akhirat itu orang yang melakukan sholat. Karena surat 107 Al-Ma'un ayat 4 berkata, Fawailul lil mussolin. Satu ayat itu dua kalimat. Fawailul yang artinya celakalah. Lil mussolin bagi orang yang sholat. Yang sering melakukan sholat siapa? Orang Islam. Makanya semuanya orang Islam itu akan celaka. Yang melakukan sholat tapi ya, yang tidak melakukan sholat tidak. Dan anehnya, tidak ada orang sholat akan masuk surga. Ayatnya tidak ada di Al-Quran. Kalau orang sholat akan celaka, ini ayatnya. Fawailul lil musholin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Terusin, baik, saya terusin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, mereka itu yang sholatnya lalai. Emang ada orang yang sholat khusyuk? Kagak ada. Semua orang sholat lalai sampai ke ustadz-ustadznya sholatnya lalai. Apa itu lalai? Orang lalai itu sebagaimana dikatakan Quran surat 4 An-Nisa ayat 43. Coba saya tampilkan. Surat 4 An-Nisa ayat 43 ya. Nah, ini dia. Ya. Saya 4 An-Nisa. Aduh, loadingnya lama oi. Sabar ya, menunggu. Ini dia. 4 An-Nisa ayat waduh. Loading. Muter. Iya. Harusnya umat Islam ini bersyukur. Ada Muhammad Kece menyampaikan kebenaran ini agar saudara selamat dari api neraka. Harusnya bersyukur agar selamat dari api neraka. Coba kalau tidak dikasih tahu, pasti orang banyak yang ke neraka. Karena apa? Sholat itu tadi. Fawailul lil musholin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Nah, ini ayat 43 dikatakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat dan seperti kamu orang sedang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Jadi jangan sholat itu seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kalau berkata-kata tidak mengerti apa yang dia katakan. Asal jeplak aja, asal ngomong aja. Kalau di ayat ini, mabuk apa? Mabuk bahasa Arab. Mabuk agama. Orang mabuk agama itu lebih merusak daripada mabuk narkoba. Kalau mabuk narkoba
mungkin hanya sebatas satu keluarga. Tapi kalau mabuk agama, beberapa negara bisa ribut gara-gara agama. Ini mabuk agama. Makanya surat An-Nisa ayat 43 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu sholat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Maksudnya, apa yang kamu katakan pada waktu sholat, apa yang kamu baca pada waktu sholat, harus mengerti, supaya bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bacaan sholat itu adalah petunjuk, doa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau berdoa, sebelum saudara melakukan doa, sucikan hatimu dulu, ampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka doamu akan didengar Tuhan. Doamu akan didengar Tuhan. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, tetapi hati saudara masih penuh dengan kebencian, kalau ibarat biji-bijian, biji kedondong, di luarnya bagus, mulus, tapi di dalamnya penuh duri. Karena iri hati, kebencian. Tetangga sebelah beli mobil, pingsan. Tetangga sebelah beli TV, iri. Bukannya bersyukur. Tetangga bisa beli TV, ya lumayan. Bisa ikut nebeng nonton. Kalau yang iri, yang dibawa oleh setan, waduh, dia kebeli, jangan-jangan dia kebeli mobil itu, mungkin dia ilmunya dari Gunung Kawi, ngorbanin anaknya sama istrinya. Lihatin saja, coba kalau ada keluarganya yang mati. Padahal misalkan ada yang mati kena corona, tuh, mati, dikorbankan ke jin, ke Gunung Kawi. Makanya nggak usah lah ngikutin kayak gituan. Tanpa memuja jin pun bisa kaya, kalau kata Tuhan, kun jadi kaya, maka kayalah dalam kehidupan. Lagi pula, apa untungnya kaya raya hanya sebatas di dunia, kalau di akhirat mati masuk neraka. Percuma banyak mobil, rumah, punya villa di mana-mana, mati tidak akan dibawa. Dan juga di dunia tidak bisa dinikmati semua. Itulah sebabnya, kalau saudara yang diberkati Tuhan melalui harta benda yang berkelimpahan, jangan lupa untuk mempermudah. Saudara kalau tergerak dengan Tuhan, ini ada di running tag ini, ada nomor rekening. Kalau saudara berkelimpahan, tergerak untuk melayani Tuhan, nah ini ya rekeningnya, jangan salah. Ini rekening. Jangan salah. Yang dari HMC juga pindah ke sini rekeningnya ya. Jangan sampai ngirim punya HMC. Kalau HMC itu mengajarkan jin. Kenapa saya katakan nanti akan rugi di akhirat? Orang yang sholat, sudah tertulis di Quran, orang yang melakukan sholat 5 waktu itu akan celaka. Itu ayatnya tadi yang saya tampilkan. Ya, karena orang yang sholat seperti itu adalah orang yang sholat mabuk. Orang yang sholat mabuk. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak dimengerti. Jangan seperti orang mabuk. Mabuk apa? Mabuk huruf Arab, mabuk bahasa Arab, mabuk agama Arab. Agama Arab itu politik, saudara. Lihat saja, rame dakwahnya kalau musim politik, mau pemilihan, mau coblosan. Oh, dukung ini, seiman, seagama. Tidak memikirkan kualitas seiman, tapi dunia bangkrut. Orang yang mabuk agama tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan lingkungannya, tidak memikirkan negaranya. Itu orang yang mabuk agama. Tidak memikirkan keluarganya, ditinggal pergi alasan huruj, jalan-jalan. Ya, keluarganya ditinggalkan.
Sementara seorang suami itu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini malah jalan-jalan pakai celana cingkrang untuk memperluas agamanya. Padahal tidak ada ayatnya di Al-Quran, agama Islam bisa menyelamatkan. Makanya rusak mental yang cinta agama. Orang yang cinta agama tidak memikirkan negaranya, tidak memikirkan keluarganya. Orang yang mabok agama pasti orang yang zolim. Contoh, tahun 2001 meledak bom Bali. Itu siapa? Santri itu. Imam Samudra Amroji emang bukan santri? Santri dia. Itulah sebabnya kalau negara Indonesia para ulamanya sudah pada nyadar, baru Indonesia akan merdeka. Ini ulama yang harus nyadar. Jangan bangga-banggain Arab melulu. Jangan jadi marketing Arab. Promosikan budaya Indonesia, wisata Indonesia, bukan wisata Arab ke sana, cium batu, Hajar Aswad. Promosikan Alkitab, Injil, Al-Quran, bukan kitab macam ini, kitab gundul. Ya, bukan kitab kuning. Ya, ini dia. Ini kitab yang membuat Indonesia bergontok-gontokan. Ini dia. Ya. Nah, ini. Nah, dia. Nah, ini rukun Islam. Rukun Islam tidak ada di Al-Quran. Karena itu pengajaran-pengajaran di luar Quran. Pengajaran di luar Quran, pengajaran jin. Karena memang nabinya saja Muhammad dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan Quran surah 72 Al-Jin ayat 90 ayat yang 19. Ya, coba kita buka biar Muhammad kece tidak ngomong asal ngomong. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini surat jin. Saya tampilkan surat jin. Muhammad dikerumuni jin. Nah, ini dia. Ini jelas ya? Aduh, kurang ke bawah dikit. Nah, ini dia. Wa annahu lama qama Abdullah yad'uhu kadu yakanuna alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Nah, Muhammad itu kalau melaksanakan salat itu berdiri. Mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini dia. Muhammad itu dikerumuni jin. Dekat dengan jin. Pengajarannya juga pengajaran jin. Karena Muhammad dekat dengan jin. Apa yang diwahyukan kepada Muhammad? Menurut hadis Sahih Bukhari nomor 731, yakni yang diwahyukan kepada beliau Muhammad perkataan jin. Jadi Muhammad terima wahyu di Gua Hiro itu adalah perkataan jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari nomor 731. Dalilnya jelas. Sahih Bukhari nomor 731. Tampilkan lagi coy. Sahih Bukhari 731. Sebentar. Ya, ini stop dulu. Sahih Bukhari 731. Sahih Bukhari 731 perkataan jin. Nah, ini dia. Saya tampilkan biar tidak Muhammad KC dikira berdusta. 731. Ini dia. Ya, nah ini dia. Tulisan paling bawah yang diwahyukan di Gua Hiro kepada Muhammad itu adalah perkataan jin. Ya. Silakan. Buka hadisnya Sahih Bukhari nomor 731.
Inilah perkataan jin. Makanya Muhammad ini diajarkan untuk apa? Membunuh. Ya, nah ini dia. Makanya Muhammad itu diajarkan untuk membunuh. Karena memang dapat wahyunya dari Gua Hira, yaitu dari jin. Nah, ini dia. Nah, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka tidak mengucapkannya, maka apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Maka Allah lah yang menghisab mereka. Ini jelas hadis Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari ini sangat jelas berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Itulah sebabnya Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Makanya Muhammad itu ke Khaybar, membunuh-bunuhin orang di Khaybar. Perang Khaybar. Bagaimana nggak perang ya? Melawan lah. Didatangin, mau dirampas hartanya, melawan orang Khaybar. Terjadilah peperangan. Ya sama, sekarang agama Islam di Indonesia ingin menguasai negara Indonesia, ingin menggantikan Pancasila. Ya Muhammad Kaceng ngelawan lah. Saya ini orang Indonesia, punya hak bela NKRI, bela tanah air. Orang Indonesia dikafir-kafirkan oleh si Yahya Waloni, si Somad. Ya saya melawan lah. Yang kafir itu adalah mereka-mereka itu, para pengikut jin. Muhammad itu kan dekat dengan jin, dikerumuni jin. Dan kelakuan jin itu membunuh, membinasakan. Makanya ada hadis Sahih Bukhari. Nah, masih Sahih Bukhari 6411. Coba saya bentangkan Sahih Bukhari 6411. Ini ajaran Muhammad. Tidak ada Muhammad rahmatan lil alamin, gombal itu ya. Ya. Ini dia, Sahih Bukhari nomor 6411. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub, dari Ikrimah, mengatakan beberapa orang jindik diringkus dan dihadapan kepada Ali radhiyallahu anhu, lalu ia membakar mereka. Waduh, ajarannya ini dibakar. Makanya Muhammad Kacen 6 kali pindah-pindah. Kalau ketangkep, mungkin kalau tidak disuruh syahadat, kalau tidak mau dibakar. Ini karena ajarannya seperti itu. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah. Jadi membakar itu siksa Allah. Dan aku tetapkan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW. Oh, sabda Muhammad ini, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sunan Abu Daud 3787, Musnad Ahmad 1775, Musnad Ahmad 2420, Musnad Ahmad 2421. Ini jelas. Ajaran Muhammad ini, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Makanya kalau ada umat yang murtad, banyak dibunuh karena ajarannya seperti ini. Nah, ini hadisnya, teman. Nah, ini ajaran Muhammad. Jadi kalau ini disembunyikan, orang bagaimana tahu? Saya punya bukti hadis. Bukan berkata asal ngomong menyudutkan Islam. Yang menyudutkan Islam hadismu sendiri, Quranmu sendiri.
Salah sendiri perkataan macam gini ditampilkan di YouTube, di internet. Terbongkar lo rahasia lo. Dibongkar oleh Muhammad Kece. Ya. Dibongkar. Karena memang Muhammad ini mengikuti ajaran jin. Ya. Muhammad ini mengikuti ajaran jin. Karena Muhammad itu lebih dekat dengan jin. Yang diwahyukan di Gua Hiro pun itu perkataan jin. Baik teman-teman, orang yang akan celaka menurut Alkitab suci, yang akan rugi di akhirat, ialah orang yang melakukan sholat 5 waktu. Jutaan orang yang sholat 5 waktu. Harusnya bersyukur. Ini diingatkan oleh Muhammad Kece agar kalian selamat, tidak masuk neraka. Sekarang logikanya saja, apa sih untungnya dari agama Islam? Yuk, sadar dirilah. Pagi-pagi tunggang-tungging, teriak-teriak, pakai loudspeaker, apa sih untungnya? Apa manfaatnya di dalam Islam? Ingat saudara, Islam itu agama politik. Kalau agama politik, makanya bermain politik, mencari makan dari politik itu. Makanya dipertahankan banget panggungnya. Walaupun salah, dipertahankan. Islam itu agama politik. Politik Arab. Politik internasional. Politik dunia. Agar bangsa Indonesia sadar. Tidak ada ayatnya umat Islam masuk surga. Tidak ada ayatnya orang sholat masuk surga. Di mana ayatnya orang sholat masuk surga? Sampai saat ini, ya kalau para ustadz nggak dengar, nggak mungkin. Muhammad Kece ini teriak-teriak sampai luar negeri. Di mana ayatnya orang sholat masuk surga? Ada nggak? Di mana ayatnya orang yang sudah masuk neraka asal mengaku Islam masuk surga? Di mana ayatnya? Al-Quran ada 114 surat. 6.600 sekian ayat. Di mana ayatnya? Di surat apa adanya orang sholat akan masuk surga? Saya berani katakan, orang sholat 5 waktu di mana ayatnya masuk surga? Orang sholat duhur di mana ayatnya masuk surga? Orang sholat asar di mana ayatnya masuk surga? Bisakah Ustadz menampilkan dalil bahwa orang sholat akan masuk surga? Kalau tidak bisa menampilkan dalil, nyadar sebelum saudara meninggalkan jasad lalu masuk neraka. Hidup itu harus punya dalil. Hidup itu harus sesuai petunjuk. Kalau ngomong, oh pedoman Islam itu Quran. Tetapi nyimpang di Quran, oh cari hadis. Tidak ada di hadis. Oh pakai logika. Rusak mental kayak gitu. Katanya pedomannya Al-Quran. Yang ada di Al-Quran yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih nggak mau ngikut.